Yang bisa dapat perlindungan itu sebenarnya semua pekerja Indonesia. Mau yang kerja di kantoran, karena di desa juga ada ya kerja kantoran. Ada juga yang non kantoran. Jadi non kantoran itu sekarang semua bisa dilindungi, baik itu nelayan, petani, pedagang, UMKM, semua pekerja rentan. Itu semua bisa dilindungi. Nah, iurannya berapa, Bu? Mau tahu aja. Mahal nggak? Nanti nggak sanggup orang desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jam Sostalk. Ini adalah podcast resmi BPJS Ketenagakerjaan, di mana kita akan ngebahas seputar jaminan sosial ketenagakerjaan buat seluruh pekerja Indonesia, baik formal maupun informal. Dan untuk episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu seperti biasa. Yang kali ini ada wanita cantik di sebelah saya ya, yang sudah hadir bersama kita, yaitu seorang Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingin perkenalkan, ini dia Ibu Oni Marbun. Halo Hafiz. Halo semuanya. Bu Oni, persiapan hari ini untuk syuting berapa lama nih kira-kira? 14 jam ya. Halo semuanya. Udah dari subuh ya kayaknya baru sampai sekarang. Belum juga sejam ya. Tapi yang pasti Bu Oni ini nanti akan kasih tahu nih sama kita semua seperti apakah program-program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tema yang kali ini akan kita angkat, yaitu kerja keras bebas cemas masuk desa. Apa ya kira-kira itu? Menarik ya. Menarik sekali. Jadi kalau singkatannya itu KKBC masuk desa. Ini merupakan program baru dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Betul. Atau seperti apa? Jadi intinya program baru ini kita usung ya, karena KKBC itu sebenarnya kerja keras bebas cemas itu pernah kita launching di Oktober 2022. Nah, di situ tuh kita kasih brand campaign. Kenapa? Karena itu memang untuk menunjukkan apa sih BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi seluruh pekerja baik informal, formal, itu kerja keras sehari-hari, negara hadir lewat BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Yang akan menanggung resiko atau dengan bebas cemas ya. Jadi ini semacam kelanjutannya. Jadi kita lebih mengekspansi ke wilayah-wilayah yang memang punya potensi besar. Untuk mendapatkan proteksi terhadap resiko pekerjaannya. Gitu, jadi kalau selama ini ya Bu Oni ya, kita taunya peserta BPJS Ketenagakerjaan itu kebanyakan pekerja-pekerja formal gitu. Orang yang kerja di kantor gitu kan, udah pasti terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tapi ternyata kita yang ada di desa juga ya, itu nggak luput dari perhatian kita dan tentunya bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Gimana ceritanya Bu bisa akhirnya ini harus nih masuk desa nih program? Ya karena gini ya, kan kita memang mendapatkan amanah untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap risiko pekerjaan. Terlepas itu di kota, di desa maupun di mana saja. Karena ekosistem bekerja itu kan di mana-mana Mas Hafiz. Semua orang bekerja untuk mencari kehidupan gitu. Pekerja Indonesia kan gak hanya di perkotaan. Nah jadi kelanjutannya adalah bagaimana nih kita masuk ke ekosistem selanjutnya. Perdesaan, masuk ke UMKM, pasar, lalu ada juga pekerja rentan. Nah itu kelanjutannya. Jadi fokus kita yang berikutnya di kerja keras bebas cemas masuk desa. Tapi yang pasti kalau misalnya di desa, pekerjaan-pekerjaan informal atau juga pekerja BPU itu sendiri kan pasti unik-unik ya. Unik-unik ya. Mulai dari yang biasa tuh kayak nelayan, kemudian petani atau juga yang kerja di bangunan begitu ya. Ada nggak nih Boni? Mungkin Boni kan juga sudah masuk desa nih ceritanya. Kira-kira menyingsingkan lengan baju. Lengan baju bener. Kira-kira ada nggak nih ketemu sama pekerjaan yang ternyata wah unik juga nih pekerjaan gitu? Kebetulan kemarin kita baru aja kembali dari Lombok ya, kita masuk ke desa-desa ya, ketemu sama beberapa pekerja informal di sana. Kebetulan saya ketemu dengan di sana tuh ada satu desa, mungkin untuk ini saya nggak usah sebut namanya, tapi ada pemulung sampah, juga ada buruh listrik. Buruh listrik. Gimana ceritanya buruh listrik? Kesetrum loh kalau
Kalau nggak punya jaminan sosial bisa terjadi risiko itu kecelakaan Mas, kerja coba kan gede bayangkan banget ya. buruh aja resikonya udah tinggi kan. Betul. Buruh listrik. Buruh listrik. Bayangkan. Itu kerjanya untuk apa Ibu? Sebenarnya karena di situ kan ada bangunan-bangunan dan sebagainya. Mereka tuh sering permintaan terhadap listrik, pemasangan listrik gitu. Oh, jadi di rumah yang membutuhkan listrik. Betul. Mungkin ya. Dan ada proyek-proyek kecil lah di sana banyak. Dan juga ada UMKM untuk yang memang ada ya, mereka tuh ada makanan-makanan khas ya. Ada namanya sate ini dan itu UMKM yang udah berkembang. Jadi beberapa desa kami kunjungi. Itu menarik sih, menarik banget dan ada yang sadar resikonya ada yang enggak. Iya, karena mungkin kayak pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kan listrik udah pastilah resiko pasti tinggi. Nah, kadang-kadang ada pekerjaan yang menurut mereka nggak mungkin sih saya terjadi kecelakaan gitu kan, atau nggak mungkin resikonya tinggi gitu. Tapi sebenarnya harus, karena kita nggak cuma kecelakaan kerja saja, programnya ada lagi jaminan kematian gitu. Betul. Ada satu cerita lucu nih, tapi ini dari temen yang lain ya, teman saya yang ke desa di Makassar ya, Mas Bimo. Jadi justru dia nggak takut, dia resiko mati itu nggak takut. Karena dia sebagai pelaut ya, nelayan gitu ya di Makassar ya. Jadi karena nenek moyangnya udah pelaut. Ada lagunya kan, coba nyanyi. Nenek moyang. Nanti bubar. Nanti viewersnya udah naik. Oke, baiklah. Jadi kita jaga di viewership ya. Nah, jadi dia karena udah biasa melaut, kamu takut mati nggak, ditanya sama salah satu tim HML saya. Jadi nggak takut. Dan dia nggak ada masalah gitu ya? Ombak, nggak masalah dengan resiko pekerjaan. Tahu yang dia takuti apa? Apa tuh? Biaya rumah sakit kalau dia masuk rumah sakit karena kecelakaan kerja. Iya benar. Nah, pada saat diedukasi nih Mas Hafiz bahwa biaya rumah sakit kita nggak gratis, malah unlimited. Perawatan rumah sakit tanpa sampai batas sembuh. biaya. Betul. Kaget dia. Jadi memang sosialisasi seperti itu harus terus kita edukasi tanpa ya, artinya konsistensi kita terus sosialisasi. Nah, menurut saya pendekatannya untuk KKBC Masuk Desa ini nanti akan berbeda dan akan targeted ya. Jadi sesuai target kita dengan petani, nelayan dan sebagainya itu harus berbeda. Karena kebutuhannya berbeda-beda juga. Betul, ya. nggak bisa sama. Merasa kayak saya nggak takut kalau misalnya resiko meninggal dunia gitu. Tapi saya lebih takut resiko kalau masuk rumah sakit. Jadi mungkin bisa ditekankan di sosialisasi di jaminan kecelakaan kerja. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perlindungan BPJS Ketenagakerjaan nih ya Bu Oni, siapa aja sih ya, mungkin teman-teman kita di desa nih yang sedang nonton yang sedang nonton YouTube-nya BPJS Ketenagakerjaan, sedang nonton Jam Sostok gitu ya, nggak tahu siapa-siapa aja nih kira-kira yang bisa dapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Yang bisa dapat perlindungan itu sebenarnya semua pekerja Indonesia. Mau yang kerja di kantoran, karena di desa juga ada ya kerja kantoran. Ada juga yang non kantoran. Jadi non kantoran itu sekarang semua bisa dilindungi, baik itu nelayan, petani, pedagang, UMKM, semua pekerja rentan. Itu semua bisa dilindungi. Jadi memang dengan 5 program itu pekerja kantoran bisa, dan yang non kantoran itu atau informal atau BPU, bukan penerima upah, itu bisa mendapatkan 3 program. JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua. Nah, iurannya berapa Bu? Mau tahu aja. Mahal nggak? Nanti nggak sanggup orang desa. Iurannya sebenarnya mulai cukup ini ya, affordable lah ya, mulai dari 36.800. Jadi JKK, JKM 16.800, JHT mulai dari 20.000. Tapi saya sangat rekomendasi ikut ketiganya. Kenapa? Betul, kenapa tuh? Ya biar lengkap semuanya. Jadi kayak makanan 4 sehat 5 sempurna. Kayak gitulah kira-kira. Paket BPJS Ketenagakerjaan juga segitu. Kira-kira. Jadi gini, sebenarnya JKK itu kan untuk resiko pekerjaannya nih. Kalau dia kayak tadi lah, dia kan takut biaya rumah sakit tinggi. Saya nggak takut mati Bu, katanya saya nggak takut mati Pak. Padahal tetap dapat juga ya kalaupun meninggal dunia. Dia beneran nggak takut mati karena udah nenek moyangnya katanya pelaut. Tapi kalau biaya rumah sakit dia masuk, katanya kecelakaan apa gitu, saya lupa ya. Tapi dia keluar ditagih sekitar berapa juta gitu, 4 juta 5 juta, dia takut katanya. Itu makanya dia pikir udah deh saya mau ikut lah ya intinya gitu. Nah prinsipnya orang tuh lebih takut kena biaya tinggi dari rumah sakit. Nah, itu mungkin sesuatu yang membuat dia termotivasi buat JKK, gitu, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kematian banyak yang mungkin
jadi termotivasi karena ngelihat orang lain. Dapat santunan. Ternyata keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidup gitu kan. Manfaatnya kan salah satunya dapat santunan 42 juta ya Mas Hafiz ya. Betul. Dan belum lagi beasiswa. Beasiswa sampai dengan 174 juta. Jadi intinya itu semua bisa didapat dengan ikut yang JKK dan JKM. Betul. Sayang kalau JHT-nya nggak ikut, mulai dari 20.000 itu bisa kayak tabungan masa depan. Nah, nggak hilang loh itu uangnya. Nggak hilang ya, malah bertambah loh. Dan jadi itu seperti negara membantu untuk menjadi jaminan masa tua lah gitu. Oke. Keren kan? Keren banget. Itu program jaminan sosial ya. Kita bukan asuransi, jadi kita nirlaba gitu ya. Jaminan sosial. Jadi teman-teman ya, mau di kota atau desa mungkin masih banyak yang belum tahu nih perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ternyata bisa juga didapatkan oleh teman-teman kita yang bekerja informal atau BPU gitu. Nah, sebelum berakhir nih jam sostok kita nih, Bu Oni, kira-kira buat yang menyaksikan video ini, mau sekarang sedang malam-malam mungkin ngecek handphonenya ya, pakai voucher YouTube 5.000 di desa ya. Saya malah baru tahu tuh. Iya tuh, voucher YouTube. Voucher YouTube 5.000 kemudian nonton jam sostok. Kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan gak nih Bu Oni untuk seluruh penonton jam sostok pada hari ini, baik di kota maupun di desa? Iya, jadi gini, saya rasa ini pesan nggak hanya untuk seluruh pekerja Indonesia di desa maupun di kota, tapi untuk kita semua, bahkan untuk saya sendiri ya. Ya, sebagai pekerja. Jadi kita itu saya rasa kita itu sudah harus mulai lebih sadar dengan resiko pekerjaan kita. Mulai dari kita berangkat dari rumah, kita ke tempat pekerjaan kita, selama bekerja, sampai juga pulang ke rumah nih Mas Hafiz dan pendengar jam sostok. Bisa terjadi amit-amit ada kecelakaan kerja atau amit-amit ya, nggak ada yang mengharap ya Mas. Betul. Kita nggak pernah tahu yang namanya waktu ya, dari Allah, dari Tuhan. Itu selalu kita tidak cemas lagi kalau kita sudah punya perlindungan. Betul. Ada jaminan, namanya aja jaminan. Iya, jadi bukan asuransi loh. Bukan. Jaminan. Dijamin begitu sosial. Ya. Jaminan sosial. Nah, kalau kita sudah terjamin, ya kita nggak berharap ada apa-apa ya Mas. Tapi kalau terjadi pun kita nggak bebankan keluarga kita. Betul. Berarti keluarga tetap sejahtera. Karena itu dia tadi, kerja keras bebas cemas. Makanya kalau kita kerja keras, yang lain itu bisa bebas cemas, karena yang nanggung cemasnya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kerja keras bebas cemas. Itu tadi ya pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Oni. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Oni, cara daftarnya seperti apa sih? Karena yang saya tahu apalagi di desa ya, nanti ribet atau seperti apa gitu. Mudah kan tim pelayanan kita juga kan sekarang udah tambah oke loh. Sudah jadi sampai pelosok-pelosok. Sudah dong, karena kita kan sudah harus memikirkan ya cara-cara pendaftaran yang lebih memudahkan. Jadi untuk di desa pun semua tim kita, cabang kita yang terdekat di sana bisa langsung mendaftarkan diri. Artinya cara daftarnya mudah dan kanal-kanalnya juga sangat mudah ya, bisa ke perisai terdekat, agen perisai terdekat, dan atau juga agen-agen korporasi juga. Jadi banyak sekali. Bahkan kalau mau kanal digital pakai Jam Sostek Mobile. Betul. Bareng dong ngomongnya. Iya, Jam Sostek Mobile JMO. JMO atau JMO nih bilangnya. JMO juga boleh lah. Iya, JMO. Jadi silakan langsung ya digunakan semua kanal-kanal, bisa langsung daftar, karena kalau sudah daftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan akan kerja keras bebas cemas. Begitu. Terima kasih Bu Oni waktunya. Karena kalau nanti mau lagi ya kita lebih dalam lagi ngebahasnya, bisa lebih seru lagi, mungkin bisa di komen ya. Nanti pengen lagi nih sama Bu Oni mungkin gitu ya. Bisa boleh aja. Sekali ya. Enggak, itu enggak ada di skrip. Boleh, jadi langsung aja di komen semuanya. Jangan lupa di like juga YouTube-nya kita di BPJS Ketenagakerjaan. Saya Hafiz Ridho pamit, dan jangan lupa untuk nonton episode berikutnya di Jam Sostok. Ini akan ada setiap 484 lagi. Masih ribuan episode lagi. Baik kalau begitu. Terima kasih Bu Oni sekali lagi. Kasih, Bu Oni mau pamitan mungkin? Ya, terima kasih atas perhatiannya terhadap Jam Sostok, dan tunggu episode berikutnya, dan tunggu Kerja Keras Bebas Cemas program lainnya. Betul. Tunggu KKBC masuk desa ke desa-desa di seluruh Indonesia. Kita mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja keras bebas cemas.